harus menghilangkan sifat 18 Udah, tadi itu malam harus benar-benar menggigil. Tadi hilang malam semua. sampai Siap, jam 5 siap. pagi. Jangankan Tidur selimutan, 18, 3 selimut. 10 tidak Kayaknya bisa. dia punya pesugihan itu. 9 Dia punya apa? Ilmu kebal. tidak boleh. Carok. 1 juga tidak boleh. Bahkan istilah Pak Haji, Ya. 18-18-nya tidak boleh, 1 tidak boleh, bocor alus Selimut pun 1. tidak boleh. Selimutan 1. Siap. Kurang. Bocor alus Selimutan pun lagi tidak boleh. Sama, iya, Jadi sama suster. bocor Si alus itu Agung datang. di luar itu, Pak. Selimutan lagi. Contohnya 3. ya bocor alus itu Baru tadi malam dibangun sama Vira terus hanya obatin. bertanya di dalam hati, Ya. ragu-ragu, was-was, bertanya pada diri sendiri. Itu namanya bocor alus. Belum ngerti. Kemarin Bocor halus ya. Jadi sampai berapa kali? ibarat motor berjalan, bocor nggak kena paku nggak, tapi halus, rembes, Rembes itu. rembes sedikit, mengganggu. Bocor, rembes, bangunan pun kalau ada rembesnya juga akhirnya juga rusak. Rusak nggak? Rusak, hancur. walaupun hanya rembes. Iya. Apa tadi rembes? Rembes, bocor alus itu contohnya bertanya-tanya pada diri sendiri, kapan ya, bisa enggak ya, was-was, ragu-ragu, itu bocor alus. Nah, sifat yang 18 itu ibaratnya pakunya mengganggu hajat terkabul. Enggak bisa. Bapak Ibu, Bapak mau terkabul hajatnya, tapi karena ada pakunya, Iya. maka terhalang, nggak nyampe ke Bogor. Oleh tim sore dikasih makan ya. Nah, itu harus hilang 100%. Kenapa harus begitu? Ada ayatnya Pak di Al-Quran. Jadi Allah itu menciptakan jiwa kita itu sangat sempurna. Iya. Sempurna jiwanya kita diciptakan Allah. Maka Allah bersumpah demi jiwa. Nanti di Qurannya di surat As-Sam ya. Wasamsi waduhaha. Nah, nanti ketemu wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Karena sempurna, maka maunya Allah apa maunya Allah? Maunya Allah kita jaga kebersihannya, kesuciannya, kemurniannya, nggak boleh diganggu. Maunya Allah. Nah, apa kalau itu kita jaga kemurniannya, kesuciannya jiwa kita? Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh pasti kamu akan beruntung. Sungguh pasti niscaya kamu beruntung. Kalau apa? Ada syaratnya kan, Bapak kan pengen tadi itu, ada syaratnya. Lah Allah syarat sama yang disyaratkan Pak Haji. Apa syaratnya kata Allah? Zakkaha. Kamu harus membersihkan hatimu. Kamu harus mensucikan jiwamu. Kamu harus jaga kemurnian jiwamu. Maka kita akan beruntung. Bahagia, sejahtera, kaya raya. Cash dapat pendapatan 10 miliar setiap bulan. Amin. Syaratnya bersihkan, sucikan, zakkaha. Tapi kalau sebaliknya itu Bapak pelihara, kalau itu dipelihara, maka kata Allah wa qad khaba man dassaha. Maka pasti sungguh niscaya
kamu akan merugi. Kamu akan sengsara. Karena apa? Karena hatimu kamu kotori. Hatimu kamu berikan sifat yang negatif. Sifat 18 dipelihara. Apa dampaknya? Kita akan merugi. Itu janji Allah. Kenapa kita pelihara sifat positif? Nah, disucikan itu seperti halnya kita menanam taman bunga di hati kita. Jadi hati kita ini anggap sebagai taman yang kita tanami bunga-bunga yang indah merekah. Kalau bunganya tumbuh, maka kupu-kupunya datang, nggak usah dikejar. Kalau hati kita ini kita tanami dengan kasih sayang, cinta kasih, terima kasih, bahagia, sejahtera, senyum, tawa, gembira. Dilihat orang enak, kita juga merasakan juga enak. Maka kupu-kupunya datang, maka rezekinya datang. Tidak harus kerja keras, rezekinya datang. Ini ilmu yang disampaikan Pak Haji. Rezeki mengejar kita. Kita tidak harus susah payah, tidak harus jatuh bangun untuk mengejar kupu-kupu. Tidak harus mengejarnya, tapi kupu-kupu datang, rezekinya yang datang. Syaratnya harus membersihkan, harus zakah. Jaga hati. Yakin kondisi sekarang kita seperti ini, Pak Haji sering nyampaikan, habis gelap terbitlah terang. Harus dengan keyakinan. Di Al-Quran ada bunyinya itu, Pak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulangi 2 kali. Fa'in. Nah ini pasti, sungguh, pasti. Makanya Pak Haji nyampaikannya selalu pasti. Allah, fa dan in itu sama artinya. Tapi kenapa harus dijejer, dibarengkan? Fa inna ma'al usri yusra. Pasti, sungguh, bahwa di setiap kesulitan yang sekarang kita hadapi, pasti ada kemudahan. Habis gelap, terbitlah terang. Dan itu pun diulangi lagi 2 kali oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Sungguh, pasti bahwa di setiap kesulitan yang sekarang dihadapi ada kemudahan. Habis gelap terbitlah terang. Pasti bisa terkabul hajat. Syaratnya harus membersihkan hati. Caranya kan harus ada caranya. Caranya gimana? Caranya Bapak mulai bangun tidur sampai mau tidur tiada kata lain kecuali alhamdulillah, ucap selalu syukur apapun, saat sedang apapun selalu bersyukur. Kesandung batu, ucapannya tetap selalu latahnya latah alhamdulillah, bukan latah yang lain. Jatuh kesandung kontrol gitu. Nah kita selalu alhamdulillah, kesandung 2 nggak jatuh, terus ucap alhamdulillah, pasti punya pendapatan 10 miliar, terus apa aja itu diucap selalu, pasti hajatnya diucap alhamdulillah, ucap hajat. Siap yang belajar.
Nah, pasti harus. Yang kedua, dibersihkannya dengan sholat taubat. Bisa ya? Diniatkan satu persatu. Setiap sifat itu digosok satu-satu. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. 2 rakaat, salam. Terus dapat lagi sampai ke ya 18. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka muka suntuk. Dari 18 itu yang dikerjakan maghrib sama dan isya, diambil 5 untuk digosok lebih banyak lagi, digosok lebih tajam lagi. Dengan apa? Sholat tobatnya 10, 10, 10, 10, 10. Jadinya 50. Waktunya habis maghrib sampai isya yang 18. Yang 50, Bapak boleh habis isya selesai langsung 50 kalau kuat. Kalau enggak dicicil. Habis isya dicicil 20, waktunya longgar. Ntar duha 10, duhur 10, asar 10, 50. Pas, 68. Ada yang praktekkan, Pak Nasrullah namanya, penulis buku Manhaj Rezeki, sholat tobatnya 57. Salam. Hajat terkabul 21 miliar. Maka yakin dengan 68, Bapak yakin pasti Allah berikan hajat terkabul 10 miliar, harus tambah yakin. Yang 57 saja bisa 21 miliar, maka Bapak dengan 68 pasti bisa melebihi setiap bulan. Amin. Moga-moga. Amin. Pasti, bukan moga-moga. Pasti. 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 Pasti saya laksanakan. Ya. Pokoknya gini Pak, maunya saya yang 18 nggak boleh ada tuh. Jangankan 18, 9 pun nggak boleh ada, nggak boleh. 1 nggak boleh ada. Jadi apa dong Pak Haji? Terima takdir Tuhan. Sekarang orang jahatin kita, udah seizin Allah belum? Seizin udah. Allah. Dia jahatin kita, udah seizin Allah belum? Udah. Kita ditipu sama si A, udah seizin Allah belum? Udah. Kita dikelabuin sama si A, udah. Bapak dijolimin sama kakak kandung, udah seizin Allah belum? Udah. Jadi Bapak harus terima dulu takdir Tuhan. Siap. Coba siap, cerita, pasti. harus terima takdir Tuhan. Kalau nggak terima takdir Tuhan, apa ayatnya? Ya. Harus menerima takdir dan keputusan Allah. Apapun yang Allah putuskan kepada kita, baik itu ketetapan yang positif maupun yang Negatif. baik, Oh, yang baik. yang power, semua pasti yang terbaik menurut Allah. Yang ditetapkan pada kita adalah ketetapan yang terbaik. Jadi ini adalah ketetapan yang positif dan baik yang kita terima, pasti terbaik. Nah, Allah menyampaikan dalam hadis qudsinya, kalau kita tidak menerima takdirnya Allah, dalam hadis qudsinya disampaikan Allah maha kuasa untuk memberikan hukuman kepada umatnya. Apa katanya? Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku dan tidak ridho, tidak menerima segala ketetapan dan takdirku, maka keluar
dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Ya, jadi kita harus mensyukuri nikmat, menerima takdir Allah. Kalau tidak, kita diusir oleh Allah. Keluar dari kolong langit, cari Tuhan selain aku. Itu seperti halnya kalau Bapak sebagai pimpinan membuat aturan, kemudian dia melanggar. Nggak mau memenuhi ketetapan, memenuhi ketentuan pimpinan. Pemiliknya menentukan begini, punya mau sendiri. Saya nggak mau, saya maunya gini. Ya udah, kalau nggak mau, kira-kira gimana? Kalau Bapak pimpinannya, kayak Allah. Ini pecat ya. Udah aja pecat ya. Iya, cari aja perusahaan yang lain. Kerja di tempat lain aja kalau di sini mengganggu, nggak menurut ketentuan yang ada di tempat sini. Begitu kan? Maka Allah pun juga seperti itu. Kenapa? Kalau kita legowo menerima ketetapan Allah, itu yakin pasti hajatnya dipenuhi, dikabulkan Allah. Karena kita nurut, menerima, tidak protes, tidak menyalah-nyalahkan. Betul? Betul. Jangan kalah sama setan. Ya Pak? Jangan kalah sama setan. Setan saat dikutuk oleh Allah, dia protes enggak? Enggak protes dia. Dia menerima. Aku terima ketetapanmu Allah, tapi aku punya hajat. Punya permohonan. Dikabulkan langsung apa enggak oleh Allah? Permohonannya setan. Dikabulkan langsung. Kabulnya abadi sepanjang dunia ini masih ada. Apa hajatnya? Permohonannya setan. Mengganggu manusia. Iya. Yang pertama apa permohonannya? Beri tangguh saya sampai hari kiamat. Berarti nggak mati dong dia. Berkembang terus. Nggak mati. Hidup sepanjang masa sampai kiamat. Dikabulkan? Dikabulkan. Yang kedua, izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam. Dikabulkan? Diizinin. Kenapa? Karena dia legowo. Karena dia menerima ketetapan dan takdir Allah saat itu yang ditetapkan. Maka jangan kalah sama setan. Maka kita harus nyontoh legowoannya itu. Kuat itu legowo itu. Nyontoh siapa? Setan. Legowonya ya. Legowonya harus nyontoh setan. Iya. Agar supaya hajat kita dikabulkan. Seperti setan. Bener kan Pak ya, masuk ya? Iya. Jadi kalau kita legowo, ada nggak orang yang legowo langsung dikabulkan oleh Allah? Ada. Contohnya setan. Setan kan legowo. Bahwa dia ditakdirin sama Allah. Ya Allah saya terima. Tapi saya punya syarat 2. Kabulin syarat saya 2. Dikabulin syaratnya. Nah Bapak juga begitu. Bapak dikabulin, pasti. Syaratnya apa Bapak? Membersihkan diri, iya. Menjauhkan dari sifat 18. Iya. Saya belajar. Bisa gak Pak? Kalau bisa, gak usah lama-lama. Selama bulan Juni ini aja nih, 15 hari, tinggal 15 hari nih bulan Juni. Bisa gak? Pasti bisa. Kan sekarang tanggal 15. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 15. Tinggal 15 hari lagi. Bisa gak? Gak boleh punya sifat 18. Terutama jengkel sama orang terdekat. Jengkel sama istri gak boleh.
jengkel sama istri. Misalkan istrinya janjian sama istrinya. Mama, nanti malam jalan-jalan ya. Nggak taunya suaminya sakit. Sakit, jadi nggak bisa jalan-jalan. Bisa nggak bapaknya nggak boleh jengkel? Pasti bisa, Pak. Bisa. Pasti bisa. Sekarang gede jengkel apa gede hajat?